Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak Bapak diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang banyak, serta anak-anak Bapak rajin belajar dari rumah. Anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pembagian bilangan bulat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian bilangan bulat. Oleh karena itu anak-anak Bapak semuanya, video ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya telah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak tidak akan bosan mengingatkan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID 2019. Yang pertama adalah kita harus rajin memakai masker, apalagi kita ketika berada di luar ruangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, makan makanan bergizi sehingga kita memiliki antibodi untuk melawan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesehatan yang melimpah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang paling utama sekali adalah anak-anak Bapak harus jaga jarak dengan orang lain serta menjauhi kerumunan, khalayak ramai, kemudian orang-orang yang sedang berkumpul, sehingga protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID 2019 dapat dilaksanakan dengan baik. Anak-anak Bapak semuanya, terima kasih telah melaksanakan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID 2019. Ingat anak-anak Bapak, yang menjalankan protokoler kesehatan adalah diri kita, untuk kita, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat setiap hari. Anak-anak Bapak semuanya, marilah kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Amatilah gambar dan soal di bawah ini. Bapak memiliki gambar berupa tas. Nah, ada soal. Silakan anak Bapak perhatikan. Sekolah Dasar Sukabangsa akan membagikan 12 tas kepada 6 orang anak siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing anak? Jadi kita akan membagikan 12 tas ini kepada 6 orang siswa berprestasi. Caranya bagaimana? Kita kasih nih tas pertama, tas kedua, tas ketiga, tas keempat, tas kelima, tas keenam kepada ke-6 anak tersebut. Berapa sisanya lagi? Sisa 6 tas lagi. Kita kasihkan pula tas anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi mereka mendapatkan tas sama banyak. Penyelesaiannya adalah, ini sudah diberikan kepada 6 anak yang pertama, tinggal sisa 6 tas lagi. Kemudian sisa 6 tas tersebut kita berikan kepada anak siswa berprestasi yang 6 orang lagi, maka masing-masing memperoleh 2 buah tas. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Dalam matematika, kita dapat menuliskan seperti ini. 12 kurang 6 sama dengan 6. Kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita dapat tuliskan pengurangannya itu 12 kurang 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita dapat mengurangkan tas sebanyak 2 kali. Ini merupakan salah satu bentuk dari pembagian bilangan bulat. Maka pembagian bilangan bulat tersebut merupakan pengurangan berulang. Sedangkan perkalian adalah penjumlahan berulang. Itu adalah salah satu perbedaan dari penjumlahan dan pengurangan serta pembagian dan perkalian bilangan bulat. Anak-anak Bapak semuanya, silahkan perhatikan contoh yang Bapak berikan berikut ini. Nah, berapakah hasil pembagian dari 10 dibagi dengan 2? Nah, dapat kita tulis seperti ini. 10 bagi 2 adalah 10 dikurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2 sama dengan 0. Pak, kenapa harus kita kurang 2? Kenapa tidak kurang 4? Nah, ini karena bentuk soalnya 10 kurang bagi 2. Maka kita kurangkan sebanyak beberapa kali sehingga menghasilkan 0. Nah, maka dapat dia. Nah, 2 yang pertama, 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat, dan 2 yang kelima.
Jadi kita mengurangkan angka 2 sebanyak 5 kali. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil dari 10 bagi 2 adalah 5. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana dengan contoh soal kedua? Berapakah hasil pembagian negatif 15 dibagi negatif 5? Anak-anak Bapak semuanya, anak-anak Bapak pasti masih ingat. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Maka nanti hasilnya merupakan positif. Nah, anak-anak Bapak semuanya tinggal kita kurangkan karena pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Negatif 15 kurang negatif 5, kurang negatif 5, kurang negatif 5 sampai mendapatkan nilainya 0. Nah, berapa kali kita mengurangkan? 1, 2, 3. Jadi, negatif 15 dibagi dengan negatif 5 sama dengan 3. Oleh karena itu, negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Apakah anak-anak Bapak sudah paham dengan dua contoh soal ini? Jika sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, berapakah hasil pembagian dari negatif 8 bagi dengan 4? Karena di sini hanya ada negatif 1, di sini tidak ada negatifnya, maka anak-anak Bapak semuanya hasilnya merupakan negatif. Nah, dapat kita buat pola seperti ini. Sama dengan pola perkalian pada video sebelumnya. 8 bagi 4 sama dengan 2, 4 bagi 4 sama dengan 1, 0 bagi 4 sama dengan 0. Negatif 4 bagi 4 sama dengan negatif 1, negatif 8 bagi 4 sama dengan negatif 2. Maka dapat polanya sama kita, negatif 8 bagi 4 sama dengan negatif 2. Nah, jadi hasil dari negatif 8 bagi 4 sama dengan negatif 2. Ada cara termudah. Kalau anak-anak Bapak ingin menghilangkan tandanya, bisa saja. Namun dalam penyelesaian matematika, sebaiknya kita menggunakan pola bilangan. Sehingga anak-anak Bapak dapat mengetahui dari mana jawabannya. Pak, saya bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan pola. Bagus. Namun sebaiknya gunakanlah pola supaya anak-anak Bapak paham. Contohnya Pak, negatifnya saya hilangkan. Saya bagi aja 8 bagi 4 dapat 2 Pak. Nanti saya tambahkan negatif di depannya. Boleh, tidak ada yang tidak boleh. Namun kita tidak boleh menyalahi aturan dalam matematika. Sebaiknya anak-anak Bapak menggunakan pola dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Berapakah hasil pembagian dari 9 dibagi 3? Negatif 3. Nah, dapat kita selesaikan menggunakan pola juga. Nah, kita buat pola seperti ini. Negatif 9 bagi 3 sama dengan 3. Negatif 6 bagi negatif 3. 2. Negatif 3 bagi negatif 3 sama dengan 1. 0 dibagi negatif 3, 0. 3 bagi negatif 3 sama dengan negatif 1. 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Nanti kalau 9 bagi negatif 3, maka hasilnya negatif 3. Oleh karena itu, hasil dari 9 bagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Pak, seperti tadi Pak, saya hilangkan negatif ini. Saya bagi aja 9 bagi 3 sama dengan 3. Saya tambahkan negatifnya karena nggak ada negatif pada 9. Boleh anak-anak Bapak. Namun sebaiknya gunakanlah pola kalau kita ingin mengetahui pola dari bilangan itu. Kita lihat contoh soal yang kelima. Nah, ini sudah 3 angka. Negatif 1000 bagi 50 bagi negatif 4. Pak, bagaimana caranya kalau dia 3 bilangannya Pak? Nah, kita buat seperti ini. Pertama, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita selesaikan 2 buah dulu. Negatif 1000 bagi 50. Nah, ini bisa kita coret sebenarnya Bapak coret 0. Ini coret. Ini coret. Tinggal lagi 100 dengan 5. 100 bagi 5 Pak berapa? 20. Karena ada negatif sini saya tambahkan sini. Boleh kata Bapak tadi kan sebaiknya menggunakan pola. Ini karena banyak Pak. Ini banyak kali saya tidak mau menggunakan pola. Boleh juga. Anak-anak Bapak boleh menyelesaikan matematika dengan caranya sendiri. Namun tidak boleh menyalahi aturan dalam matematika. Sudah dapat Pak negatif 20. Bagaimana caranya untuk bagi ini lagi Pak? Nah, ini kita buat lagi. Yang kedua, negatif 20 bagi negatif 4. Dapat hasilnya 5. Nah, oleh karena itu, negatif 1000 dibagi 50 dibagi negatif 4 sama hasilnya dengan 5. Nah, Pak, saya harus baginya seperti ini Pak. Saya bagi ini. Dapat negatif 20. Saya bagi pula ini. Negatif 20 bagi negatif 4. 45 langsung. Boleh juga. Kalau mau buatkan pertamanya, dibuatkan keduanya juga boleh. Itu tergantung anak-anak Bapak memahami caranya bagaimana. Yang penting kita tidak boleh menyalahi aturan dalam matematika. Seperti itu ya anak-anak Bapak semuanya. Contoh soal yang ke-6.
400 bagi 8 bagi negatif 10. Sama pula Bapak ajarkan juga seperti ini ya. Pertama kita selesaikan 400 dibagi dengan 8. Dapat dia. Kita coret nih. Pak saya ambil aja 2 angka dulu. 40 bagi 8 dapat 5. Ya bagus. Tinggal 0 lagi. 0 bagi 8 0. Dapat 50. Boleh juga. Anak-anak Bapak boleh menggunakan cara yang paling disukai dan paling dipahami. Yang penting tidak boleh menyalahi aturan ya. Yang kedua, sudah dapat hasilnya 50 bagi negatif 10. Ini bisa coret nolnya Pak. Ini bisa coret pula nolnya. Bagus. Tinggal lagi 5 bagi negatif 1. Dapat dia negatif 5. Maka 400 bagi 8 bagi negatif 10 sama dengan negatif 5. Ini sangat mudah sekali kalau kita paham dengan cara menyelesaikan matematika. Soal yang ketujuh. Negatif 75 bagi 3 bagi 5. Nah, ini. Pertama, negatif 75 bagi dengan 3 sama dengan negatif 25. Pak, saya nak paham Pak, bagaimana cara membagi yang 2 angka ini dengan 3 angka. Nah, ini Bapak ajarkan. 7 bagi 3 berapa? Nah, dapat 2 Pak. 2 kali 3 6, sisa 1. Nah, 5 bagi 3. Nah, ini kita buat seperti ini. 5 bagi 3. Saya nak mau karena di sini lebih 1 tadi saya tangan jadi 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, maka dapat dia negatif 25. Yang kedua, negatif 25 bagi 5. Ini mudah nih kan. Ini adalah perkalian yang sama nih. 5 dengan 5 ini kan. Nah, ini dapat dia negatif 5 karena di sini hanya negatif 1. 2 saja, 5-nya tidak. Jadi negatif 75 bagi 3 bagi 5 sama dengan negatif 5. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Ini sudah 27 contoh yang Bapak kasih. Semoga anak-anak Bapak paham. Bagaimana dengan soal cerita? Nah, ini soal cerita lagi ya. Rudi membeli 60 buah mangga di toko buah. Mangga tersebut dibagikan pada saudaranya di kampung sebanyak 4 orang. Nah, jadi dia punya saudara 4. Berapa buah mangga diterima masing-masing saudaranya? Kita bagi lagi. Nah, ini kita selesaikan. 60 bagi dengan 4 sama dengan apa? Saya nak ngerti pula tadi Pak. Bagi 2 angka dengan 1 angka ini. 6 bagi 4. 1 dapatnya Pak. 6 bagi 4. 1 kali 4 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. 2 kita letakkan sini. 20 bagi 4 sama dengan 5. Maka dapat dia 15. Seperti itu boleh. Soal yang kedua. Santi membeli 200 pita rambut yang akan dibagikan pada temannya di kelas. Jika teman Santi yang perempuan berjumlah 20 orang, maka banyak pita rambut yang diperoleh anak-anak masing-masing adalah ada dia 200 pita rambut yang akan dibagikan kepada 20 orang temannya. Bagaimana kita mencarinya? Nah, ini penyelesaiannya. Kita bagi 200 bagi 20. Ini bisa kita coret nih. Coret 01, coret 01 tinggal 20 bagi 2 dapat 10. Maka masing-masing anak menerima pita rambut sebanyak 10 buah. Yang paling penting dalam pembagian adalah anak-anak Bapak bisa paham bagaimana cara membaginya itu. Nah, ini kayak gini kan. Tak bisa saya Pak membaginya ini 200 bagi 20. Boleh dicoret. Nah, atau 2 bagi 2 dapat 1. Boleh nih. 0 bagi 0 habis 0. Nah, ini juga boleh. Jadi 10 kali 20 sama dengan 200 pada hasilnya. Yang ketiga. Nah, ini soalnya agak bervariasi. Penyelam dapat menyelam 20 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut positif atau negatif? Ya, bagus. Negatif. Penyelam dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menyelam 2 meter. Selama 2 meter, 1 detik dia 2 meter menyelam. Kalau dia 20 meter bagaimana? Tinggal kita bagi saja lagi. Nah, ini ya. Kita bagi negatif 20 bagi negatif 2 sama dengan 10. Kenapa dia negatif Pak? Karena di bawah permukaan laut, maka dia negatif 20. Kenapa dia waktu kecepatannya juga 2 negatif di sini Pak? Di sini nggak ada negatif. Karena dia di bawah permukaan laut, dia menyelamnya, maka kecepatan juga negatif. Nah, seperti itu anak-anak Bapak memahaminya. Maka negatif 20 bagi negatif 2 sama dengan 10. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelam selama 20 meter sama dengan 10 detik. Bagaimana dengan cara menggunakan rumus? Dia bisa pula menggunakan rumus. F itu adalah kecepatan. Nah, ini 2 meter per detik. Nah, sama dengan 2 meter per sekon. Sekon itu dalam bahasa Inggris ya. Detik itu bahasa Indonesianya. Dapat dia negatif. Jarak 20 meter sama dengan negatif 20.
T waktu. Ini sama dengan soal matematika kemarin. V sama dengan S per T. S ini adalah jarak dibagi waktu. Kalau dia ditanya waktu, sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Negatif 20 bagi dengan negatif 2, dapat dia waktunya 10 detik. Nah, maka dia sama hasilnya. Mau cara bagaimanapun anak bapak, kalau cara melompat-lompat pak, saya buat garis bilangan. Kemudian garis bilangan itu saya kasih 2, lompat-lompatan 2. Sebanyak berapa buah saya dapat 20. Boleh juga. Bagus itu caranya anak bapak. Ke bawah saya buat garis bilangannya pak. Boleh juga. Anak-anak bapak pahamnya di mana. Dapat dia nanti 10 kali lompatan menjadi negatif 20 pak. Boleh juga. Itu tergantung anak-anak bapak dalam memahami soal. Semoga anak-anak bapak paham dengan materi yang bapak kasih ini. Anak-anak bapak semuanya, sebelum menutup pembelajaran, bapak tidak akan lupa mengingatkan protokoler masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah memakai masker selama kita berada di luar ruangan dan dalam ruangan. Kemudian selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Makan makanan yang bergizi sehingga kita diberikan antibodi dan kekuatan serta upaya yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita harus rajin berdoa sehingga kita diberikan kelancaran beraktivitas, kemudian kesehatan dan kebugaran. Dan yang terakhir adalah anak-anak bapak harus menjauhi kerumunan atau physical distancing dan social distancing sehingga anak-anak bapak sudah menjauhi diri dari pandemi COVID-19, keluarga dan tetangga serta orang lain yang ada di sekitar kita dari COVID-19. Anak-anak bapak semuanya perlu bapak ingatkan, kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Oleh karena itu, kita harus rajin dan disiplin dalam menjalankan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih anak-anak bapak semuanya. Semoga video yang bapak kasih ini dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.